kuasa kebenaran firman-Mu sanggup untuk mengubah kehidupan kami, mengubah perspektif kami, biar kami boleh melihat apa yang Kau ingin tunjukkan buat setiap kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa Engkau mengurapi firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi setiap telinga yang mendengar, karena kami perlu kebenaran itu. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami percaya kalau kami datang dengan letih lesu, beban berat, kami pulang dengan kelegaan yang dari Tuhan. Kami tahu pertolongan-Mu tidak pernah terlambat dan Engkau setia. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk hadirat-Mu di tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan sama-sama amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk. Terima kasih tim pujian penyembahan. Terima kasih Franz ya. Shalom, selamat pagi semuanya. Ya, saya tadi lihat kembali jadwal saya, jadi ternyata saya bulan Juli tahun yang lalu melayani di Victory Bali. Jadi terima kasih untuk undangannya. Selalu saya merasa terhormat kalau boleh melayani saudara. Sukacita untuk saya dan istri boleh bersama-sama dengan saudara pada pagi hari ini. Nah, saudara, tadi saya lihat di sini ada tulisannya Victory Bali, wanita yang berkemenangan. Nah, saya hari ini ingin bagikan firman Tuhan yang saya berikan judul tetap berbuah di masa sulit, tetap menang di masa sulit ya. Nah, saya akan bicara tentang satu prinsip dalam firman Tuhan ya, kerennya providence of God ya. Saudara, setiap kita pernah ngalamin mujizatnya Tuhan, saya percaya. Siapa yang di sini jadi anak Tuhan pernah ngalami mujizat Tuhan? Angkat tangan. Harusnya semua angkat tangan. Masa jadi anak Tuhan tidak pernah ngalami mujizat Tuhan? Satu kali lagi pertanyaannya supaya jelas ya. Saudara yang belum makan pagi pun semangat ya. Jadi siapa yang sebagai anak Tuhan pernah ngalami mujizatnya Tuhan? Semua kita, oke? Ya, berikan kemuliaan untuk Tuhan. Dia baik karena dia buat mujizat, saudara. Tetapi kadang di dalam kehidupan kita Tuhan menyertai kita, dan kadang kita mengatakan, Tuhan kapan mujizatmu ini? Nggak datang-datang gitu ya. Karena sesungguhnya mujizat Tuhan tidak ada jaminan saudara berubah karena ngalamin mujizat. Di Alkitab ada satu generasi yang tiap hari dapat mujizat, nggak pernah kurang mujizatnya. Generasi itu ngalami sejak mereka ada di Mesir, dibebaskan oleh seorang tokoh yang namanya Musa, terus keluar dari tanah Mesir, tiap hari dapat mana dari surga ya, nggak usah masak. Kalau ibu-ibu waktu itu ada, kalau yang nggak suka masak seneng, nggak usah masak, soalnya tiap hari tinggal keluar dari kemah sudah ada, breakfast ada, lunch, dinner. Cuman memang nggak ganti-ganti menunya, mana gitu ya. Dan mereka dipimpin oleh tiang awan dan tiang api. Bayangin, ada payung yang begitu besar yang membuat mereka nggak kepanasan, ya. Ada heater yang begitu besar yang membuat mereka nggak kedinginan. Toh dengan keadaan di mana mujizat dinyatakan luar biasa, tuntunan Tuhan luar biasa, mereka menggerutu selama 40 tahun. Jadi mujizat semata tidak menjamin hidup orang percaya itu jadi dewasa. Setuju Bapak Ibu? Sekalipun kita suka mujizat, kalau kita hari ini hadir terus punya masalah, saya percaya kita semua berdoa, Tuhan lakukan perkara yang dahsyat, buat mujizat. Tapi kadang yang Tuhan lakukan adalah menyertai kita, dan sepertinya mujizat tidak terjadi, tapi Tuhan sedang menuntun kita untuk sesuatu yang luar biasa. Hari ini saya akan bicara tentang seorang anak muda yang ini Yusuf, saudara ya. Yusuf ini kalau ibu-ibu ini calon mantu yang
baik, ya, ganteng gitu ya, ndak neko-neko gitu, dan hidupnya lurus-lurus saja. Dan dia ini happy karena dia anaknya orang berada, terus kemudian di antara 12 anak rasanya dia ini yang paling spesial. Zaman itu yang bajunya paling banyak colornya itu yang paling mahal gitu ya, bukan merek. Pada waktu itu belum ada merek-merek. Jadi yang paling banyak colornya itu yang mahal. Jadi itu sebabnya bajunya Yusuf ini beda dengan bajunya saudara-saudaranya. Kita tahu ceritanya. Jadi ini hari ini kayak pelajaran sedikit, kayak pelajaran sekolah minggu, mengulang. Siapa tahu ibu-ibu di sini waktu dulu ikut sekolah minggu bolos pada waktu cerita Yusuf, hari ini ada pengulangannya ya. Jadi Yusuf ini satu hari mimpi, ya. Dia udah nggak disenengin sama saudara-saudaranya karena papanya ini treat Yusuf spesial, lebih dari yang lainnya. Nah, dia cerita bagaimana dia melihat berkas gandum ada 12, terus kemudian semuanya nunduk kepada berkas gandumnya si Yusuf. Dia mimpi lagi, dia lihat bintang-bintang, kemudian matahari dan bulan nunduk ke Yusuf. Dan bahkan orang tuanya yang sayang sama Yusuf aja ngomong gini, ini mimpi apa toh Yusuf? Karena membuat saudara-saudaranya ini jadi mangkel sama Yusuf, ya. Dan ceritanya kemudian satu kali Yusuf ini diminta untuk pergi ke tempat di mana saudara-saudaranya sedang mengembalakan domba, ya, untuk ngecek keadaannya. Dan Yusuf datang dan saudara-saudaranya sudah siap. Awalnya saking marahnya nih, Yusuf ini mau dibunuh, ya. Kemudian kakak sulungnya Ruben mengatakan jangan dibunuh, tidak ada gunanya buat kita, ya. Jadi akhirnya nggak ada jadi dibunuh, dimasukkan ke sumur kering. Sampai satu kali ada rombongan saudagar dari Midian yang lewat dalam perjalanan ke Mesir. Nah, kalau zaman itu yang dijual macam-macam, ada ternak dijual gitu ya, termasuk ada manusia yang dijual, namanya budak ya. Jadi saya ingin bacakan buat saudara. Di dalam Kejadian pasal 37 di ayat yang ke-28 dikatakan ketika ada saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak, lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Dalam perjalanan ke Mesir mungkin Yusuf nyanyi lagu terakhir yang kita nyanyikan itu tadi, ya. Jadi ya mungkin saya nggak tahu ya. Tapi dia pasti sedih. Jadi dia dijual sama orang-orang yang paling dekat dengan dia, saudaranya, ya. Dan pada waktu dia nyampe di Mesir, ini kebiasaan, ya. Pada waktu itu Yusuf akan dibawa ke pusat perdagangan budak. Kalau sekarang kayak pasar hewan, maaf, tapi memang seperti itu, gitu ya. Nah, budak-budak itu dilucuti pakaiannya karena akan dicek, ya. Budak-budak yang penampilannya oke itu kerjanya nanti indoor dalam rumah. Jadi pesuruh, tukang masak, ya, bersih-bersih, ya. Kalau perawakannya kurang baik, maaf ada sakit-sakit kulit gitu, outdoor, ya, kerja di ladang segala macam, ya. Nah, menurut ibu-ibu, Yusuf ini outdoor apa indoor? Indoor, anaknya orang kaya kok, ya toh. Yusuf terawat, ya mungkin di zaman itu sudah ada perawatan, dia ikut perawatan, gitu ya. Jadi ini jelas indoor, gitu ya. Tapi kok ya hari itu Potifar ini butuh budak tambahan. Siapa yang tahu bahwa budak itu orang nggak beli hari-hari? Ini bukan kayak orang pergi grocery store beli sayur gitu ya harian. Enggak, budak nggak seperti itu, ya. Tapi hari itu
tanpa Potifar tahu, karena Potifar ini kan bukan anak Tuhan. Potifar punya kebutuhan budak. Saya nggak tahu dia suruhan orang atau dia yang pergi sendiri. Yang jelas dia pergi ke pasar budak, ya. Nah, di sini dikatakan adapun Yusuf ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Ingat ibu-ibu, tidak ada kejadian yang terjadi di dalam kehidupan anak Tuhan yang kebetulan. Jadi yang pertama, hari itu Potifar pergi ke pasar budak. Hari yang sama Yusuf nyampe di pasar budak. Potifar itu kepala pengawalnya Firaun. Nanti kita akan lihat bahwa tidak ada yang kebetulan, ya. Jadi akhirnya oleh Potifar Yusuf dibawa pulang dan dia mulai kerjanya bagus, ya. Dan Alkitab mengatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Kata Tuhan menyertai Yusuf di kitab Kejadian itu muncul 4 kali. 2 kali di rumahnya Potifar. Nanti 2 kali kita akan lihat sama-sama di mana, ya. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Kenapa ada kata tetapi? Karena dia disertai Tuhan, tapi dia ini cuman budak. Nah, Bapak Ibu, kalau saya memulai cerita hari ini, saya punya teman saya ini disertai Tuhan. Bayangan kita apa? Kalau dia ini bisnismen, pasti bisnisnya berhasil. Kalau dia anak Tuhan, dia ini punya pelayanan yang luar biasa. Kalau dia punya keluarga, pasti anak-anaknya semua melayani Tuhan. Kalau dia punya cucu, bahkan cucu-cucunya melayani Tuhan. Nah, itu namanya disertai Tuhan. Betul, tapi tidak harus selalu seperti itu. Karena kita ini sudah punya konsep. Kalau disertai Tuhan, nggak ada yang namanya masalah keuangan. Apa ya? Gitu ya. Kalau disertai Tuhan, tidak ada masalah. Setiap hari happy kayak Franz gini, ya, gitu loh. Ya, jadi kita ini punya konsep apa artinya disertai Tuhan. Pertama kali kata Yusuf disertai Tuhan itu muncul pada waktu dia di rumah Potifar. Jadi apa ibu-ibu? Jadi budak. Kok nggak klop ya? Jadi budak disertai Tuhan. Gimana mau disertai Tuhan wong cuman statusnya jadi budak? Itu pemikiran kita, tapi Alkitab mengatakan Yusuf disertai Tuhan sehingga ia menjadi selalu yang berhasil dalam pekerjaannya. Pekerjaannya apa ibu? Ya jadi budak itu tadi. Kan gak keren cuman berhasil kalau jadi budak. Kan menurut kita kan. Nah, seringkali kita punya konsep keren pada waktu kita berdoa dan pada waktu kita bilang Tuhan sertai aku. Dan kita merasa Tuhan mengatakan, ya anakku aku menyertai engkau. Terus kita berpikir, pasti saya punya mobil baru, rumah baru. Nanti kebablasan, istri baru lagi. No, enggak boleh ya. Enggak. Ini anak Tuhan ya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Nah, dia disertai Tuhan. Kok ya istrinya Potifar ini karena mungkin suaminya seringkali tugas ngawal Firaun, jarang di rumah kali ya. Mungkin ya. Terus kemudian istrinya ini senang sama Yusuf. Nah, saudara coba bayangin, Yusuf ini cinta Tuhan, ndak neko-neko, ndak macam-macam. Kok ditaruh di tempat di mana ada tante Potifar? Ada yang nggak setuju kalau saya ngomong tante? Pak, bukan tante, istrinya Potifar masih muda, Taci. Nggak tahu saya ya, nggak tahu ya. Ya mungkin aja masih muda ya. Jadi dia senang sama Yusuf. Kita bilang gini loh, kok di mana penjagaannya Tuhan? Kemudian Yusuf ini digoda, nggak tergoda saudara. Makanya saya bilang, wah kalau ibu-ibu mau cari calon mantu ya kayak Yusuf gini ya. Jadi dia nggak tergoda. Nah,
punya integritas disertai Tuhan, masuk penjara, kok enggak cocok, saudara? Siapa yang merasa harusnya tidak begini? Orang yang disertai Tuhan kok kayak begini, ya? Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Kok tahanan-tahanan raja tempatnya Yusuf di penjara? Kok enggak barengan sama budak-budak, maling ayam, maling kambing, maling sapi? Kok di tempat tahanan raja? Karena dia ikut Potifar, saudara. Tadi saya bicara tentang providence. Providence adalah cara Tuhan menuntun kita dengan cara yang sepertinya biasa, tapi karena Tuhan mau menyatakan rencana yang luar biasa. Providence dari pro-video, artinya Tuhan lihat sebelumnya. Kita ini nggak bisa lihat sebelumnya, ya. Tuhan itu bisa lihat sebelumnya. Jadi Tuhan bawa Potifar beli Yusuf untuk satu kali. Tuhan tahu Yusuf ini akan dijebloskan ke penjara, tapi tidak akan kumpul sama maling-maling ayam. Dia harus kumpul sama tahanan raja. Maka masuklah Yusuf ke dalam penjara. Nah, 2 kali di dalam penjara kata ini muncul lagi, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Jadi 2 kali di rumahnya Potifar, 2 kali di penjara. Kok balik lagi, saudara? Kok enggak klop lagi? Dia disertai Tuhan tapi dia masuk penjara. Kalau saya tanya, siapa yang mau disertai Tuhan dan masuk penjara? Enggak ada kita yang angkat tangan, saudara. Betul enggak? Kok disertai Tuhan masuk penjara sih? Tapi Yusuf disertai Tuhan jadi budak. Terus kemudian Yusuf disertai Tuhan masuk penjara. Dan tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Jadi kasih setia Tuhan itu limpah. Bahasa Jawanya amber. Itu limpah, ya. Meluap saking luar biasanya. Yusuf ini disertai Tuhan sehingga dia jadi kesayangan kepala penjara. Kita suka jadi kesayangan, cuman masalahnya yang sayang sama dia ini kepala penjara, ya tetap toh masuk penjara, saudara. Nah, di dalam penjara kita tahu ceritanya. Dia ketemu 2 pegawainya Firaun, ya, juru roti dan juru minum. Nah, zaman itu yang namanya juru roti itu bukan koki, bukan chef, ya. Jadi juru roti dan juru minum adalah 2 orang yang paling dipercaya oleh Firaun, karena sebelum Firaun makan mereka yang ngetes. Jadi Firaun tidak pernah makan sebelum dimakan duluan dan diminum duluan sama 2 orang ini, gitu ya. Dan makanan Firaun kan enak-enak. Jadi yang ngetes ini mereka berdua. Saya nggak tahu apa kesalahan mereka. Mereka masuk penjara. Terus kemudian mereka mimpi. Dua-dua cerita sama Yusuf. Oleh Yusuf diartikan, ya. Yang satu juru roti itu akan digantung. Yang juru minum oleh Yusuf ditafsirkan bakal balik ke posisi semula. Jadi dua-dua dikasih tahu mimpinya. Ya Yusuf cukup pinter, dia titip pesan ke juru minum. Dia bilang begini, nanti ya kalau kamu bebas, dan Tuhan bilang kamu pasti bebas, ya, tolong ingat sama aku. Aku ini masuk penjara ini difitnah. Aku ini tidak salah. Percakapan itu terus kemudian dijawab. Ini imajinasi saya, tidak ada di Alkitab. Terus kemudian juru minumnya bilang, oke, jangan khawatir, promise. Kalau betul seperti yang kamu ngomong, pasti aku tolong. Aku punya koneksi, aku buat kamu keluar penjara. Ya, tapi namanya orang, saudara. Tetapi Yusuf tidak diingat oleh juru minum itu, melainkan dilupakannya. Ngedes gak, saudara? Disertai Tuhan, tapi dilupakan sama orang yang mestinya bisa tolong dia. Saudara, jadi prinsipnya adalah engkau bisa disertai Tuhan tapi dilupakan manusia.
Nah saya ingin tanya lagi, lebih baik mana disertai Tuhan tetapi dilupakan oleh manusia? Mau mana saudara? Tetap disertai Tuhan tapi dilupakan manusia? Saya tahu saudara mulai mikir, gimana kalau disertai Tuhan dan tidak dilupakan manusia? Itu yang kita mau. Balik kan kita punya pilihan kok saudara. Kita ini tahu sepertinya gini, Tuhan buat saya disertai Tuhan, disayang manusia, dan tidak punya tantangan dalam hidup. Ya, hidup enak mati masuk surga kan gitu ya. Semua orang maunya begitu. Tapi coba sih saudara cari, ada nggak tokoh seperti itu dalam Alkitab? Nggak ada. Tapi sama kita punya impian kayak begitu. Dan kita berpikir itu, oh caranya Tuhan kayak gitu. Nah saudara balik lagi, Yusuf disertai Tuhan dalam penjara, tapi dilupakan oleh orang yang dia titip. Cuman titip satu pesan saudara, tapi orangnya lupa. Yuk kita berandai-andai. Kalau orangnya ini tidak lupa, saudara, apa yang terjadi? Yusuf keluar dari penjara. Apa yang dia lakukan? Balik rumahnya Potifar? Nggak mungkin. Buat apa? Pulang dia, ya. Jadi saya bayangkan Yusuf di penjara ini sudah mikir, pasti sebentar lagi ada berita kamu keluar, ya. Dia mungkin tanya sama kepala penjaranya, kan hoping sama kepala penjara, ada berita nggak? Nggak ada. Dilupakan 2 tahun. Wah kita 2 minggu dilupakan orang aja sakit hati. Ini 2 tahun saudara dilupakan sama orang yang harusnya dia pernah tolong saudara, ya dilupakan, ya. Kalau dia bisa keluar, dia pulang ke rumah papanya kan, wah pak dia sudah bayangin papanya seneng lihat dia, ternyata dia dilupakan saudara, sampai akhirnya Firaun mimpi saudara, Firaun mimpi. Jadi saudara, sebelum kita lihat Firaun mimpi, ya saya tahu saudara sudah mulai senang. Saudara tahu ceritanya Firaun mimpi, ya tak? Ya, saudara ikut sekolah minggu kok. Ya, jadi saudara tahu sebetulnya cerita saya. Tapi coba kita bayangin, 2 tahun itu Yusuf tidak tahu, bahkan 2 tahun. Dia pikir, oh sudah selesai deh. Dia tawanan, tidak punya status di Mesir, selesai sampai tua di penjara. Habis kesempatannya, enggak. Tapi Tuhan menyertai Yusuf di penjara, oke? Menyertai Yusuf di penjara, saudara. Nah, Firaun mimpi, terus kemudian juru minumnya baru ingat, saudara. Oh pasti Yusuf masih ada di penjara. Kenapa dia yakin? Siapa yang mau ngeluarin? Dia tahu pasti dia masih ada di penjara. Jadi dia dengan confident ngomong sama Firaun, saya punya teman dulu yang di penjara. Masih ada di penjara. Saya lupa loh, dia pernah minta tolong sama saya. Si saudara, kadang saudara dilupakan sama orang, itu Tuhan ikut bekerja. Tapi kan kita nggak lihat cara Tuhan mau tolong kita. Nah sekarang kita lihat apa yang terjadi, ya. Di hadapan Yusuf, setelah Yusuf mengartikannya, Raja bilang begini kepada Firaun, kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semua ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkau lah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta ini kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh Mesir. Siapa yang tahu, siapa yang yakin pada saat ini Yusuf disertai Tuhan? Semua kita percaya ini Yusuf disertai Tuhan. Memang Yusuf disertai Tuhan. Tapi bagian ini saudara tidak menemukan. Ada bagian di mana Alkitab mengatakan Yusuf disertai Tuhan. Kenapa saudara? Karena saudara tidak perlu dikasih tahu Yusuf disertai Tuhan, saudara sudah tahu. Tapi untuk yang ada di rumahnya Potifar jadi budak, penulis kitab Kejadian
perlu memberitahu saudara, sekalipun dia jadi budak, dia disertai Tuhan. Pada waktu dia ada di penjara, saudara perlu diberitahu, saya perlu tahu, sekalipun dia di penjara, dia disertai Tuhan. Kalau yang ini, saudara tidak dikasih tahu, saudara sudah tahu, karena menurut saudara, ini pasti disertai Tuhan. Tetapi sesungguhnya, pada waktu Yusuf dijual, di dalam perjalanan ke pasar budak, Yusuf disertai Tuhan. Itu sebabnya dia ketemu Potifar. Pada waktu dia di rumah Potifar, kerja baik-baik, Alkitab mengatakan dia disertai Tuhan. Pada waktu istri Potifar menggoda Yusuf, Yusuf disertai Tuhan. Pada waktu dia difitnah masuk penjara, Yusuf disertai Tuhan. Pada waktu dia dilupakan oleh juru minum, Yusuf disertai Tuhan. Pada waktu dia mengartikan mimpi Firaun, Yusuf disertai Tuhan. Pada waktu Tuhan mengangkat Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir, Yusuf disertai Tuhan. Yusuf tidak pernah berhenti disertai Tuhan. Cuma ada bagian daripada kehidupan Yusuf di mana dia tidak mengerti bagaimana mungkin Tuhan yang menyertai dia juga mengizinkan hal-hal yang kelihatannya buruk terjadi atas hidupnya. Pernah kita berdoa dan mengatakan, Tuhan, aku ini sudah setia, aku ini punya pengharapan, dan aku ini tidak minta yang muluk-muluk, Tuhan. Siapa yang pernah berdoa ngomong gitu, Tuhan, yang aku minta ini kalau kamu mau bisa, Tuhan. Aku ini tidak minta yang macam-macam. Tapi kok yang saudara doakan sepertinya semakin jauh. Pernah ngalamin seperti itu nggak, saudara? Katakan. Kalau saudara belum pernah ngalamin itu, saya doakan nanti. Oh, enggak. Saudara takut nanti, saya tidak diundang lagi. Ya, saya tidak perlu doakan saudara. Tuhan akan bawa saudara. Saudara takut, loh ikut Tuhan itu begitu. Loh kenapa enggak begitu, saudara? Kalau saudara membaca Alkitab sama seperti yang saya baca, banyak ceritanya yang begitu. Banyak anak Tuhan yang mengalami hal di mana dia katakan, Tuhan kenapa hal ini harus terjadi? Kenapa saya harus mengalami keadaan yang tidak adil? Kenapa orang bisa engkau izinkan untuk berbuat jahat kepada saya? Kok enggak sebelum dia buat jahat engkau buat stroke dulu, Tuhan? Ada nggak ya sobat berpikir kayak gitu? Enggak, saudara kan enggak ada yang berpikir seperti itu. Ya. Tapi kita berpikir, kita punya pola pikir seperti ya kalau ikut Tuhan semuanya harus mulus. Enggak, saudara. Nah, saya ingin menunjukkan kepada saudara apa yang membuat Yusuf melewati begitu banyak keadaan itu dan dia bisa melewatinya dengan baik. Ada 2 anak laki-laki Yusuf yang lahir di Mesir, saudara. Dikatakan sebelum datang tahun kelaparan itu lahir bagi Yusuf 2 anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam Dion. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, katanya. Ini yang pertama, arti nama anaknya. Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Manasye artinya Yusuf memutuskan untuk melupakan apa yang ada di belakangnya. Itu keputusan, saudara. Yang Yusuf katakan ini bukan dia berdoa, Tuhan buat aku amnesia, aku lupa semuanya. Enggak. Ini dia mengatakan, Tuhan tolong aku enggak mau lagi mengingat setiap apa yang orang lakukan kepadaku di rumah bapakku, kesukaranku. Ini dia dihianati, dia dijadikan budak. Jadi pada waktu dia ada di Mesir, yang pertama dia lakukan adalah, Tuhan aku ampuni orang yang melakukan hal yang tidak pantas mereka lakukan terhadap aku. Dan Manasye artinya aku lupakan. Itu anak pertamanya Yusuf. Kita lihat anak keduanya. Dan kepada anaknya yang kedua diberi nama Efraim, sebab katanya Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Terjemahan yang lebih cocok adalah Tuhan atau Allah membuat aku berbuah di negeri kesengsaraanku.
Nah, seringkali kembali kita melihat bahwa sengsara dan berbuah itu nggak bisa jalan sama-sama. Berbuah itu artinya semuanya baik-baik saja. No. Kalau saudara mau jujur, saudara melihat kehidupan, perjalanan kehidupan, melihat kehidupan saudara dengan Tuhan, seringkali saudara berbuah lebat justru pada waktu tantangan terberat dalam hidupmu. Saudara, itu sebabnya jeruk di pasar dengan jeruk yang sudah diperas baru disajikan itu harganya lebih mahal yang sudah diperas. Proses yang membuat jeruk itu lebih mahal karena dia diperas, saudara. Senang. Jeruk di pasar itu indah kelihatannya, tapi jeruk yang diperas itu enak untuk dinikmati. Kehidupan kita seringkali menjadi berkat buat banyak orang, karena sebelum kita disajikan, kita diapakan dulu, saudara? Diperas. Nah, saya tanya lagi sama saudara, siapa yang di sini mau diperas untuk Tuhan? Susah kita angkat tangan, benar nggak saudara? Saya juga kalau bisa nggak mau angkat tangan. Tapi jangan khawatir saudara, saudara nggak perlu angkat tangan. Tuhan tahu yang terbaik buat saudara. Ya, jadi itu sebabnya kadang saudara merasa diperas. Nah, yang saya ingin saudara respon adalah siapa yang pernah merasa ikut Tuhan kok koyok diperas? Siapa yang pernah ngerasain? Cuma 2-3 orang. Oh, sebentar lagi saudara yang lain. Nah, ya, loh, karena saudara, saya nggak tahu ada cara yang lain yang Tuhan bisa lakukan untuk membawa saudara jadi berkat buat banyak orang. Kalau saudara nggak ngalami pengalaman bersama dengan Tuhan, di mana saudara hanya bisa bergantung kepada Tuhan, karena gantungan yang lain sudah tidak ada. Ada jemaat bilang gini, Pak, saya ngerti artinya bergantung sama Tuhan, Pak, sekarang. Kalau dulu saya bilang bergantung sama Tuhan, saya masih cek saldo, saya masih banyak nolnya, Pak. Tapi pada waktu nolnya sudah tidak banyak, atau sisanya tinggal nolnya, saya nggak punya opsi kecuali saya bergantung sama Tuhan. Terus kita bilang gini, Tuhan kok jahat ya, pakai dinolin dulu. Loh, kadang kalau kita nggak dinolin dulu, saudara mungkin nggak muncul hari ini di pertemuan PD Victory. Benar nggak, Ibu? Mungkin ibu-ibu tidak tahu ada di mana. Tapi ada waktu di mana saudara diperas, dinolin, dilupakan. Haleluya, dilupakan. Tapi Tuhan tidak pernah lupa. Dan itu providence. Dan saya akan menunjukkan apa yang Yusuf katakan kepada saudara-saudaranya pada waktu akhirnya saudara-saudaranya perlu makan di Mesir. Dia katakan begini, saudara. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Jadi yang dilakukan oleh saudara-saudaranya itu jahat, saudara. Yusuf mengatakan itu. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Jadi yang terjadi sama Yusuf itu jahat atau baik, saudara? Ada jahatnya, ada baiknya. Jahatnya di mata saudara-saudaranya dan keadaannya memang jahat, tapi Tuhan buat baik. Jadi saudara pernah dijahatin orang, hey, Tuhan bisa buat baik. Cuman masalahnya kita nggak suka dijahatin orang, ya. Kalau bisa dibaikin orang dan dibaikin Tuhan, haleluya, kita suka yang seperti itu. Ya, Yusuf mengalami dijahati oleh saudara-saudaranya, tetapi Tuhan, ya, tetapi Allah. Apapun keadaan kita, ada hal yang penting, tetapi Allah. Apapun keadaan, seburuk apapun, sekabur apapun, sehingga kau tidak bisa lihat, selalu ingat, tetapi Allah. Pada waktu engkau tidak bisa mengerti lagi apa yang terjadi, ingat, tetapi Allah. Tetapi Allah mereka-rekakan untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara, pada waktu Yusuf masih anak muda,
belum ada tanda kelaparan, saudara. Dia cuman anak muda yang happy karena disayang sama orang tua. Pada waktu dia dijual ke Mesir, tidak ada tanda kelaparan. Tapi Tuhan tahu, satu kali keluarga Yakub perlu beli gandum di Mesir. Kalau keluarga Yakub saja yang pergi ke Mesir, karena Mesir satu-satunya tempat di mana ada makanan, maka belum tentu mereka dapat gandum. Benar ibu-ibu? Tapi apa yang Tuhan lakukan? Kirim Yusuf ke Mesir. Kita tanya lagi, lu yang ngirim ini siapa? Saudara-saudaranya yang jahat atau Tuhan? Ini yang kita dengan keterbatasan kita sebagai manusia, kita tidak bisa mengerti. Kalau Tuhan kok jahat, Tuhan ngirim ke Mesir, benar nggak? Jadikan Yusuf budak. Enggak, Tuhan tidak jadikan Yusuf budak, saudara. Yang jadikan Yusuf budak itu adalah saudara-saudaranya. Tetapi Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan hal yang baik. Saudara, kalau saudara suka belajar sejarah, ya, kalau kita tanya 12 suku bangsa Israel itu anaknya siapa? Kita jawabnya anaknya Yakub. Ya toh? Anaknya Yakub. Sebenarnya ya dan tidak. Karena memang 10 suku bangsa Israel itu anaknya Yakub. Tapi kemudian ada 2 cucunya Yakub yang jadi 2 dari 12, yaitu Manasye dan Efraim. Orang Ibrani, anak sulung itu dapat 2 porsi warisan. Tujuannya apa, saudara? Karena anak sulung itu punya tanggung jawab untuk memelihara kelangsungan keluarga. Jadi dikasih 2 porsi. Siapa yang di sini anak sulung? Tidak ada. Tapi sayangnya saudara orang Indonesia, jadi tidak berlaku juga. Kalau saudara orang Ibrani, laki-laki dapat 2 kali. Ya, jadi kalau 2 bersaudara, yang nomor 1 dapat 2/3, yang nomor 2 dapat 1/3. Kira-kira gitu. Yang dapat warisan anak sulung itu Yusuf, bukan Ruben. Dan kalau saudara sekarang, saudara lihat ya, gampang sekarang saudara, gampang jadi kayak pinter itu. Saudara googling 12 suku bangsa Israel, maka ada Manasye dan Efraim. Suku Manasye punya wilayah yang terbesar di Israel. Dan kalau saudara membaca, yang bagi warisan itu bukan Musa yang merasa gini, Manasye saya kasih lebih deh waktu masuk. Enggak, itu Tuhan yang menetapkan batas-batasnya. Manasye dan Efraim itu dapat yang gede, saudara. Kenapa? Mungkin, saudara, mungkin. Ya, kalau ini salah, jangan marah, saudara, karena Alkitab tidak pernah kasih tahu alasannya. Menurut saya, karena Tuhan reward Yusuf, anak-anaknya dapat yang terbesar. Nah, saya tahu kalau yang ini kita semua mau, benar nggak, saudara? Siapa yang mau anak cucu kita diberkati, wow, dapat kelimpahannya Tuhan, semua kita mau. Siapa yang mau diperes? Tidak ada yang katakan. Ya, sih, itu prosesnya, saudara. Jadi kalau saudara hari ini datang ke tempat ini merasa saudara seperti jeruk yang sedang diperes, ingat satu hal, tetapi Tuhan. Karena saudara nggak bisa lihat, ini kok saya diperes, ini kok saya disalah mengerti, ini kok saya malah dihianati oleh rekan sepelayanan saya. Katanya orang Kristen, katanya penuh kasih, kok backbiting, kok gosipin di belakang. Hey, it's okay, it's okay, it's okay. Ingat, tetapi Tuhan, selama Tuhan masih bertahta, dia tidak tidur, saudara. Yusuf pikir dia dilupakan. Kadang pada waktu kita ngalamin itu, kita bisa berpikir kayak Yusuf. Ini piye itu Tuhan, Tuhan. Kok penjara, saya sudah baik-baik di rumahnya Potifar, saya kira nanti bisa cuti pulang kampung, kok malah difitnah masuk penjara. That's it. Kepala penjaranya baik juga gak berani ngeluarin saya. Selesai. Orang yang saya mintain tolong melupakan saya, selesai saya. Pertanyaannya, apakah selesai? Sama sekali tidak. Tetapi Tuhan mereka-rekakannya untuk kebaikan.
Ini yang Rasul Paulus tulis dan versi perjanjian barunya adalah Roma 8 ayat 28. Dikatakan kita tahu sekarang. Dengan kata lain, dulu kita nggak tahu. Pada waktu keadaan menjepit kita nggak dong. Ada waktu di mana saudara nggak tahu. Tapi kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ingat, Allah turut bekerja, bukan Allah yang mengerjakan segala sesuatu. Jadi, kalau saudara ditipu orang, bukan Tuhan yang bekerja lewat orang itu untuk nipu, bukan saudara. Tapi Tuhan bekerja lewat apa yang terjadi untuk membawa kebaikan. Segala sesuatu saudara, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, sambil senyum, lihat kepada sebelah saudara dan katakan, itu kamu. Kok ada yang gak yakin ya? Itu kamu. Loh, saudara perlu yakin. Sebelah saudara ini Tuhan sayang saudara. Jadi kalaupun wajahnya sumpek, tidak punya harapan kelihatannya, katakan Tuhan mereka-rekakan sesuatu yang baik. Kita nggak bisa lihat. Segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi. Yang enak ataupun yang tidak enak, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Panggilan Tuhan dalam hidup saudara itu komplit saudara. Saudara nggak bisa, saudara bisa pergi seperti ke restoran, kemudian saudara lihat buffet makanan macam-macam, saudara ambil ini. Saya suka ini, ini saya nggak mau. Pada waktu Tuhan memanggil kita, panggilannya komplit saudara. Mulai dari disayang, diberkati, dan diperas, semuanya komplit jadi satu. Jadi kalau hari ini saudara merasa diperas, saudara berada di tengah-tengah panggilan Tuhan. Kalau saudara merasa, saya semuanya oke, berjalan dengan apa yang saya doakan, puji Tuhan, yes. Tapi panggilan Tuhan itu selalu komplit saudara. Karena Tuhan mau menjadikan saudara dan saya komplit di hadapan Dia. Saudara tidak akan pernah mau ke dokter yang belum pernah lulus ujian. Benar gak saudara? Saya nggak pernah mau naik pesawat kalau pilotnya belum lulus sertifikasi. Benar nggak saudara? Ya. Dan saya berharap sertifikasi pilot itu sesulit-sulitnya supaya nggak semua orang jadi pilot. Benar nggak saudara? Kalau untuk menerbangkan pesawat, kita setuju bahwa pilot perlu disertifikasi, dan kalau bisa yang susah. Kalau bisa dokter itu untuk lulus susah, supaya kalau mereka nggak salah periksa, nggak salah diagnosa. Sebagai utusannya Tuhan, supaya kita bisa mewakili raja di atas segala raja. Tuhan itu nyekolahkan kita gratis saudara, nggak perlu bayar. Ada yang bilang, saya ikut sekolah STT kok bayar Pak. Kalau saudara nggak mau bayar, nggak usah. Ikut sekolahnya Tuhan aja, nggak usah bayar. Terakreditasi di surga. Tapi ada kurikulumnya, saudara mengalami sukacita yang luar biasa, tapi ada kurikulum, masuk kurikulum yang namanya engkau diperas. Dan setelah semuanya proses, maka engkau diluluskan dan mengatakan engkau bisa mewakili kerajaan Allah. Kita nggak suka ujian, tapi kita perlu ujian. Katakan sama sebelahmu, kamu perlu ujian deh. Ya. Ada yang mengatakan sudah cukup, tanya sama Tuhan, ya. Jangan tanya sama pendeta, ya. Setiap kita ngalamin ini, saudara. Tapi di mana saudara diproses, di sana saudara dimuliakan. Karena kita perlu untuk mewakili raja di atas segala raja.
Tuhan perlu anak-anaknya yang diproses yang matang, yang bisa sungguh-sungguh mengatakan, saya kenal Tuhan yang saya sembah. Kalau saya ngalamin ini, saya percaya engkau bisa ngalamin, karena dia bukan teori, tapi dia adalah Allah yang sungguh layak untuk kita layani. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Saudara, mungkin hari ini saudara datang, saudara berharap mujizat. Tapi kok rasanya mujizat tidak terjadi. Tapi satu perkara, mungkin yang saudara butuhkan hari ini, yang terpenting bukan mujizat, tapi satu perkara yang pasti Tuhan lakukan adalah menyertai saudara melewati masa-masa sulit. Ada waktu saudara berkata kepada gunung, dan iman saudara memindahkan gunung. Ada waktu Tuhan izinkan iman saudara bukan memindahkan gunung, tapi saudara melewati kedua gunung dan berjalan di lembah kekelaman. Kita suka iman yang memindahkan gunung, kita nggak suka iman yang mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena gadahmu dan tongkatmu itu yang menolong aku, itu yang menopang aku, itu yang menghibur aku. Tapi kita perlu kedua-duanya. Ada waktu Tuhan izinkan kita mindahkan gunung. Ada waktu Tuhan mengatakan, gimana kalau gunungnya tidak pindah, tapi kamu lewatin itu. Dan kalau itu hari ini yang saudara yang lewati, kabar baiknya saudara tidak pernah lewati itu sendirian. Pada waktu saudara diperas, saudara tidak pernah sendirian. Ada Allah yang menyertai saudara dan saya. Boleh worship team maju ke depan. Yuk kita nyembah Tuhan sama-sama, apapun keadaan kita saudara. Tetap berbuah di masa sulit, karena itu tujuan Tuhan dalam hidupmu. Ibu-ibu yang ada di sini, wanita yang berkemenangan bukan karena tidak ada pertandingan. Saudara, kalau saudara mau menang, tim bola kalau mau menang, itu harus ada lawannya. Mana ada glorinya kalau tim bola datang ke stadion, lawannya tidak muncul, menang WO. Penonton kecewa saudara. Iya toh? Kalau lawan, ya kalau saya suka bola saudara, kalau lawan kemarin lawan Arab Saudi menang 2-0 kan keren, bener gak friends? Suka nonton bola juga? Oke, ya. Tapi kalau Arab Saudinya ndak jadi datang, terus kena kita menang WO, mana glorinya saudara? Kalau saudara mau berkemenangan, siapa yang mau berkemenangan di sini? Kalau saudara mau berkemenangan harus bertanding, benar nggak saudara? Di dalam pertandingan itu ada musuhnya saudara, dan saudara perlu menang. Dan ada waktu di mana keadaan jadi sulit, tapi saudara perlu bertahan karena saudara tahu, tetapi Tuhan ada. Amin saudara. Boleh kita menyembah Tuhan bersama-sama? Ora papa karabashi karala. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di dalam badai.
bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Boleh kita bangkit berdiri, kita sembah Dia. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau dilanda badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Kenyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Saudara, kalau pagi hari ini saudara hadir dan saudara melihat cerita Yusuf dan saudara katakan, saya sepertinya kok masih di rumah Potifar, atau saya sepertinya masih ada di dalam penjara. Saya belum lihat glorinya, saya belum lihat kemuliaannya. Dan saudara katakan, bahkan kadang saya merasa saya seperti ditinggalkan di penjara. Orang yang harusnya tolong saya lupain saya. Orang yang harusnya bisa perhatian sama saya. Orang yang saya harapkan untuk bisa jadi pertolongan, gak nolong saya, apapun alasannya. Tapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. 2 kali kata-kata ini muncul pada waktu Yusuf berada di rumah Potifar. 2 kali kata-kata ini muncul pada waktu Yusuf berada di penjara. Karena buat Yusuf penting untuk tahu, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Dan kalau hari ini saudara merasakan beban yang begitu menekan saudara, saudara berharap mujizat, dan mujizat sepertinya belum Tuhan nyatakan. Tuhan mau saudara mengingat, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Saudara ganti kata Yusuf, taruh nama saudara, dan mengatakan, tetapi Tuhan menyertai aku. Aku tidak dibuang, aku tidak dilewati, aku tidak ditinggalkan, aku tidak dibiarkan. Tapi pada waktu Tuhan datang, Dia tidak melewati aku, Dia berhenti dan memeluk aku. Kalau saudara merasa beban yang begitu berat dan saudara katakan, saya mau didoakan, boleh kita jujur di hadapan Tuhan. Setiap kita pernah mengalami proses, masa, keadaan seperti itu. Boleh saudara mengangkat tangan dan saya ingin berdoa buat saudara. Ada waktu Tuhan mengangkat bebanmu. Ada waktu Tuhan izinkan engkau mengangkat beban bersama dengan Dia. Ada waktu Tuhan membuat gunung itu beranjak. Ada waktu Tuhan mengatakan, bersama dengan aku lewat lembah kekelaman, kamu tidak sendirian. Tuhan, aku berdoa untuk setiap tangan yang diangkat di hadapan Engkau. Kami mengangkat tangan karena kami mau surrender. Kami mau mengatakan, Tuhan, kami tidak sanggup, tapi kami tahu Engkau sanggup. Kami tahu Engkau peduli. Engkau tidak meninggalkan kami, Engkau tidak membiarkan kami. Ada kasih setiamu yang tidak akan beranjak dari kami, apapun keadaannya.
seburuk apapun keadaannya, seburuk apapun sakit penyakit kami, seburuk apapun keadaan keluarga kami, seburuk apapun keadaan hubungan kami, Tuhan, Engkau setia. Tuhan, Engkau sudah buktikan di atas kayu salib pada waktu Engkau mengatakan Engkau menanggung dosa dan pelanggaran kami, dan Engkau katakan di atas kayu salib, it's finished, selesai. Artinya Tuhan, kami tidak perlu menanggung hukuman atas dosa kami, tapi pada waktu kami melewati proses ini, Tuhan, Engkau menopang kami. Firman-Mu mengatakan, mari yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan buat engkau. Saudara boleh lihat ke depan, boleh lihat ke depan. Saudara ingat Tuhan Yesus katakan, mari yang letih lesu dan berbeban berat, Matius 11, datang kepadaku, aku akan memberikan kelegaan. Saudara pikir selalu gini, oh kelegaan, bebanku diangkat. No. Ayat berikutnya mengatakan gini, pikul kuk yang kupasang. Lu baru kelegaan kok pikul kuk. Belajar daripadaku. Artinya pada waktu saudara berbeban berat, saudara datang kepada Tuhan, Tuhan bilang gini, yuk pikul barengan. Kuk itu dipasangkan, itu dua hewan bareng, ada yang junior, ada yang senior. Yang senior sudah biasa tarik beban, itu Tuhan, bukan saudara. Saudara bilang gini, Tuhan enggak kuat, yuk sama-sama. Tapi sesungguhnya Tuhan yang tarik lebih kuat dari saudara. Tapi apakah untuk melatih binatang yang junior ini, Tuhan mengatakan apa? Yang senior mengatakan enggak usah, kamu enggak usah narik, aku yang narik. No, mari datang kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat, aku berikan kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang, belajarlah daripadaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati, jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Gimana jiwa kita mendapatkan ketenangan? Menurut ayat ini, pikul kuk, saudara. Jadi kalau saudara pikir kuknya ini harus Tuhan aja yang nanggung, baca lagi ayatnya, saudara. Tapi Tuhan katakan, it's okay, kamu mikul bareng aku. Tuhan berat, it's okay, kamu ndak mikul sama-sama. Jadi pada waktu saudara mengalami beban berat, ingat ini, Tuhan bilang datang padaku, pikul kuk yang kupasang, Tuhan yang masangkanku. Yuk nanggung bareng yuk. Dan Tuhan katakan, it's okay, kamu ndak sendirian. Anakku, engkau ndak sendirian. Tuhan berat, Tuhan, it's okay. You gonna go through this with me. I'm not gonna forsake you. Aku ndak akan biarkan engkau. Tuhan, biar sungguh-sungguh Tuhan, anak-anakmu di tempat ini boleh melihat bahwa engkau ini setia. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kalau engkau izinkan kami menanggung beban, karena engkau mau kami belajar untuk menanggungnya bersama dengan engkau. Berkati jemaatmu Tuhan, Victory yang ada di Bali ini, di tengah-tengah setiap tantangan yang ada. Tuhan, dengan anugerah-Mu, kami tidak quit, kami tidak menyerah, tapi kami tahu Tuhan, Engkau yang sudah memulai pekerjaan yang baik, Engkau akan menyelesaikannya dengan sempurna. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini. Berkati Tuhan persekutuan doa Victory yang ada di Bali, di kota-kota yang lain. Tuhan, kalau begitu banyak dari jemaat-jemaatnya mengalami proses, karena kami tahu Engkau mengasihi kami. Kami bukan anak-anak gampang Tuhan, tapi anak-anak yang Engkau didik untuk memuliakan Engkau. Biar berkat-Mu menyertai mereka sepanjang umur hidup mereka, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan sama-sama amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati saudara.